Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah baik. Kaifa halukum? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Mari kita awali dengan membaca doa supaya ilmu yang kita dapatkan ilmu yang manfaat, barokah. Amin. Kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Amin. Mari teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Doa selesai. Masuk semua ini ya. Absen dulu. Abdullah Hadir. Ahmad Wildani Ahmad Amirul Amin Ahmad Naufal Hadir. Anak-anak, sebelum pembelajaran kali ini, saya di sini akan persepsi murojaah materi sebelumnya. Masih ingat materi sebelumnya apa? Tentang apa? Sholat sunnah. Masih ingat apa itu definisi sholat sunnah? Siapa yang tahu? Angkat tangan. Ya, Barok. Apa itu sholat sunnah? Salat sunnah adalah salat selain salat wajib yang dikerjakan oleh Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, bagus. Tepuk tangan, kasih tepuk tangan. Baik, ada yang lain? Mungkin ada yang tahu sholat sunnah apa? Ya, Akil. Sholat witir, bagus. Kasih tepuk tangan. Terakhir, apa sholat sunnah yang disunahkan untuk berjamaah? Ya, Abdullah, apa? Sholat duha, kurang tepat. Aksai? Taraweh, tepuk tangan, kasih tepuk tangan. Anak-anak, sekarang materinya tentang macam-macam sujud. Mungkin dari gambarnya ini sudah paham sujud itu apa, sujud apa saja. Kalau ini tentang sujud apa ini? Karena sudah jelas ini timnas kita, ya kan? Timnas Garuda di dadaku, ya kan? Sudah jelas, berarti dari gambarnya ini sudah paham anak-anak macam-macam sujud itu diantaranya ada sujud syukur. Baik, selanjutnya saya bacakan tentang tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, siswa mampu memahami pengertian dalil dan hikmah sujud dalam ibadah. Nomor dua, siswa mampu mengenali dan membedakan macam-macam sujud beserta tata caranya. Yang ketiga, siswa mampu mempraktikkan macam-macam sujud sesuai tuntunan syariat Islam. Anak-anak, sebelum lebih lanjut materinya, di sini saya punya ice breaking supaya anak-anak pikirannya fokus, ya, supaya semangat. Ya. Di sini saya punya ice breaking. Ya, diperhatikan ya. Siap semua? Ya. Tatap mata saya semua. Saya akan menyebutkan warna atau bentuk, kemudian anak-anak cari benda di sekitar atau di luar, tidak apa-apa, cari. Ya. Saya akan menyebutkan, kemudian tunjukkan kepada saya bentuk yang saya sebutkan. Siap semua? Siap ya? Siap. Saya akan menyebutkan, coba tunjukkan kepada saya benda yang berbentuk lingkaran. Ayo. Siapa dulu? Amin dulu. Terus siapa lagi? Mustafa. Pak. Ayo. Kancing. Oh, logo. Terus siapa lagi? Apa itu? Cincin. Oke, siap. Berarti sudah semua ya ini. Berarti sudah mulai semangat ini ya. Sudah fokus ya.
Sudah fokus. Baik anak-anak, sebelum nanti saya putarkan video, kemudian ada pembelajaran, ada materi di situ. Di sini saya akan membagi kelompok kelas ini menjadi 5 kelompok. Ya. Kelompok 1 dan kelompok 4 itu membahas tentang sujud syukur. Nanti apa yang perlu dibahas nanti disebutkan. Kemudian kelompok 2 dan kelompok 5 nanti diskusinya tentang masalah sujud sahwi. Kemudian kelompok 3 itu tentang sujud tilawah, tentang sujud tilawah. Saya sampaikan dulu materinya. Itu apa itu sujud? Ya. Apa itu sujud? Apa yang perlu kita ketahui tentang sujud? Sujud adalah salah satu rukun solat yang mencerminkan kerendahan hati seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara apa? Dengan cara melakukan dengan menempelkan dahi, ya, anggota yang mulia, kepala, kemudian telapak tangan, lutut, dan ujung jari kaki ke tanah. Itu makna daripada sujud. Kemudian macam-macam dari sujud. Yang pertama sujud syukur. Apa itu sujud syukur? Sujud yang dilakukan sebagai bentuk rasa syukur atas nikmat atau terhindar dari musibah. Misalkan, saya contohkan, saya dapat uang misalkan 100 juta. Mudah-mudahan amin. Ya. Atau misalkan mubarak, tiba-tiba dapat kiriman 100 juta. Nah, berarti dianjurkan untuk sujud syukur. Kemudian terhindar dari musibah. Misalkan kalian berangkat dari rumah ke sekolah ini, diantar oleh orang tuanya, tiba-tiba ada dor, misalkan. Apa? Dor. Bukan, banyak kempes. Banyak kempes kemudian oleng. Akhirnya jatuh. Ya. Kita kan terhindar dari musibah. Ada orang terkena musibah, kita dianjurkan untuk sujud syukur, tapi jangan ditampakkan. Kalau ditampakkan ya gimana dilihat, kok ada orang kena musibah malah syukur ya. Kemudian nomor 2 sujud tilawah. Sujud tilawah dilakukan saat membaca atau mendengar ayat sajdah dalam Al-Quran. Contohnya misalkan saya jadi imam, ya kan, setelah waladdallin amin, misalkan baca surat Al-Insyiqaq, bismillahirrahmanirrahim, idzas samaa'u syaqqat wa adzinat li rabbiha wa huqqat, sampai wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun. Itu dianjurkan sujud tilawah di dalam salat ataupun di luar salat. Kemudian nomor 3 tentang sujud sahwi. Yaitu apa sujud sahwi? Sujud yang dilakukan untuk mengoreksi kesalahan atau kelupaan dalam sholat. Misalkan kita sholat, ya, imamnya lupa tasyahud awal, ya, maka itu dianjurkan nanti sebelum salam atau setelah salam itu sujud sahwi. Bisa dipahami sampai ini? Coba perhatikan sebelum nanti diskusi, coba perhatikan video yang saya putar. Perhatikan masing-masing kelompok yang sudah saya bentuk tadi, diperhatikan. Kita sampai pada diskusi kelompok. Diskusi kelompok, ada permasalahan nomor kerja kelompok yang 1 dan 4 itu mencari tentang perintah Allah untuk sujud syukur, kemudian mendiskusikan dengan kelompoknya dan presentasi nanti satu-satu. Ya, satu kelompok. Kemudian kelompok 2 dan 5 mencari tentang perintah Allah untuk sujud sahwi, kemudian mendiskusikan dengan kelompoknya dan presentasi. Selanjutnya kelompok 3 mencari tentang perintah Allah untuk sujud tilawah, kemudian mendiskusikan dengan kelompoknya, dilanjutkan dengan presentasi. Ini saya bagikan masing-masing kelompok, ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4,
diskusi di situ, cari di LKS-nya atau di modulnya, dicari di situ. Sujud tilawah ya. Sudah semua. Kelompok 5, oke. Itu. Ya. Ya, ada yang kurang paham? Dalilnya cari dalam Al-Quran ya, atau kalau tidak ada Al-Quran di hadisnya. Misalkan ini seperti hadis ya kan? Jika salah seorang dari kalian ragu dalam sholatnya, hendaknya dia sujud 2 kali sebelum salam. Tentang itu sujud sahwi dalilnya. Kemudian sudah selesai diskusinya. Apa perlu kesulitannya? Bisa semua. Kesulitan? Nih dalilnya kalau sujud syukur di Al-Quran ada, ya. Apa? La in syakartum. Ditulis nanti sama terjemahnya. Ya. Sudah semua ya? Sudah semua tentang hasil diskusinya nanti dipresentasikan satu-satu. Baik, saya suruh maju untuk kelompok 3, kelompoknya Barok. Ayo maju, dipresentasikan. Perkenalkan kelompoknya, kemudian siapa saja anggotanya ya. Kelompok dari kelompok 3. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 mempresentasikan tentang sujud sahwi. 1. Pengertian sujud sahwi. Sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan untuk menutupi kesalahan atau kelalaian kecil di dalam sholat. 2. Salah satu dalil yaitu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, jika salah seorang dari kalian ragu-ragu dalam sholat, hendaklah ia sujud 2 kali sebelum salam. Dan ketiga, tata cara sujud sahwi. 1. Dilakukan sebelum atau setelah salam pada sholat. 2. Membaca doa sujud sahwi. Doa itu adalah Subhana man la yanam wala yashu. Maha suci Allah yang tidak pernah tidur dan tidak pernah lalai. Dan yang ketiga adalah salam. Dan yang keempat adalah hikmah dari sujud sahwi, yaitu membantu memperbaiki dan menyempurnakan ibadah sholat dan membiasakan sikap rendah hati dan introspeksi atas kelalaian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus. Terima kasih. Baik anak-anak, kita sudah di penghujung pelajaran. Ini sudah hampir selesai pelajarannya ya, hampir bel sudah ambil bunyi ya. Saya simpulkan di sini pembelajaran kali ini, kesimpulannya sujud merupakan bentuk ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian setiap jenis sujud memiliki fungsi dan maknanya masing-masing. Sujud syukur itu ekspresi rasa syukur ketika mendapat nikmat atau terhindar dari bahaya. Kemudian sujud tilawah, penghormatan kepada Allah atas kebesarannya. Kemudian sujud sahwi, memperbaiki kesalahan dalam sholat. Terakhir, di sini saya memiliki motivasi supaya semakin giat untuk belajar, semakin semangat. Jadilah hamba yang senantiasa bersujud, karena dengan sujud kita lebih dekat dengan Sang Pencipta.
Sujud melatih kita untuk rendah hati dan bersyukur. Manfaatkan setiap kesempatan untuk bersujud dalam kehidupan sehari-hari. Saya berharap kelas ini untuk mengamalkan ilmunya, mempraktekkan ilmunya, karena ilmu tanpa praktek tidak akan ngefek. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran ditutup, kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Dipimpin oleh ketua kelas. Mari teman-teman, sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillah.